Mengubah Takdir. Karya Agus Mustafa, serial ke-7 Diskusi Tasawuf Modern. Penerbit Padma Press Surabaya, www.padmapress.com. Subbab 2, Takdir, Rule of the Game. Seperti telah kita singgung serba sedikit di depan, konsep takdir sengaja diperkenalkan Allah kepada manusia dengan suatu tujuan, yaitu memberitahukan mekanisme sunnatullah kepada kita. Maksudnya untuk mendorong kehidupan kita agar sukses, dunia dan akhirat. Allah tidak ingin hidup kita susah. Karena itu kita mesti tahu tata cara kehidupan yang sesuai dengan sunnatullah. Kehidupan adalah permainan, kata Allah. Sedangkan takdir adalah salah satu dari aturan mainnya. Kalau para pemain ingin sukses dan memenangkan permainan, ia harus paham aturannya. Juga tidak fair jika dalam permainan ini Allah tidak memberitahukan aturan mainnya, lantas kita disemprit karena dianggap melanggar aturan. Al-Quran Surat Muhammad, surat ke-47 ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak meminta harta-hartamu. Ya begitulah, berulang kali Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa hidup adalah permainan. Karena itu di dalamnya dikenal juga istilah menang dan kalah. Orang-orang yang beruntung bakal sukses di dunia dan di akhirat kelak bakal masuk surga. Itulah kemenangan yang besar. Sedangkan orang-orang yang celaka bakal menemui problematika hidup yang rumit di dunia, sedangkan di akhirat masuk ke dalam neraka. Itulah orang-orang yang kalah. Di ayat yang lain, Allah menggunakan kata berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Orang yang paling banyak berbuat kebajikan, itulah yang menang. Sedangkan yang sedikit kebajikannya adalah orang yang kalah. Hadiah alias pahalanya ialah surga. Sedangkan yang kalah dapat neraka. Orang-orang yang banyak melakukan ibadah juga disebut sebagai orang yang menang. Hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kemenangan. Selalu dikumandangkan oleh muazin setiap datang waktu salat. Al-Quran Surat Al-Ma'idah, surat ke-5 ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Quran Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 77. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Al-Quran Surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 61. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Coba cermati ayat-ayat di atas. Allah menggambarkan hidup ini
bagaikan sebuah perlombaan untuk mencapai kemenangan. Semakin keras usahanya dan semakin banyak kebajikannya, ia bakal memenangkan perlombaan tersebut. Ini tampak jelas pada ayat di atas. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Jadi, sebenarnya permainan hidup ini adalah sebuah permainan untuk berkarya sebanyak-banyaknya, bahkan berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Tidak ada tempat untuk orang-orang yang bermalas-malasan, yang pasrah bongkoan, yang lalai, atau berdiam diri. Allah menghargai orang-orang yang berusaha dan bekerja keras untuk kesuksesan hidupnya, dunia dan akhirat. Banyak orang menunggu hidayah alias petunjuk secara gratis. Padahal petunjuk dan hidayah itu hanya datang kepada orang-orang yang mencari dan berusaha menemukannya, serta banyak berbuat kebajikan. Hidayah tidak diberikan kepada orang yang berdiam diri, tidak mencari, apalagi tidak meyakini. Dalam istilah Al-Quran, petunjuk tidak diberikan kepada orang-orang yang zalim, fasik, dan kafir. Al-Quran Surat Yunus, surat ke-10 ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Coba cermati ayat di atas. Petunjuk baru diberikan kepada seseorang jika dia melakukan action terlebih dahulu, berupa keimanan dan amal kebajikan. Jika kita tidak iman dan tidak berbuat kebajikan, petunjuk itu pun tidak datang kepada kita. Barangkali kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik, zalim, atau kafir. Jadi, takdir adalah keputusan Allah atas apa yang telah diusahakan manusia untuk mencapai kesuksesan yang diinginkannya. Untuk itu, Allah memberitahukan aturan mainnya, supaya terjadi fair play, permainan yang bersih, jujur, dan adil. Siapa saja yang berusaha bakal memperolehnya, dan siapa yang malas serta lalai bakal tergilas. Begitulah hukum dasar duniawi. Tapi Allah menetapkan dirinya sebagai zat yang maha pemurah, maha penyayang, dan maha pengampun. Dia menerima doa siapa saja yang kurang beruntung. Kalau mereka datang kepada Allah dengan meminta tolong, Allah pasti menolongnya, asalkan mereka sabar dan tawakal. Al-Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Lebih dari itu, Allah mengajarkan konsep takdir agar kita proporsional dalam menyikapi akibat perbuatan kita sendiri, agar tidak gembira berlebihan ketika memperoleh rahmat, dan agar tidak putus asa ketika gagal. Itulah salah satu tujuan diajarkannya konsep takdir. Al-Quran Surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 36. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. Al-Quran Surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 30.
dan segala musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran Surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat 22-23. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Selengkapnya bisa Anda dapatkan di www.patmapress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.patmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Patmapress. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di patmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.patmapress.com.